Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang J akan membahas tentang dampak jangka panjang bullying bagi korban. Kalau sebelumnya Bang J sudah membahas dampak jangka panjang bullying bagi pelaku, kali ini Bang J akan coba bahas tentang dampak bagi korbannya, tentu di usia remaja atau dewasa. Jadi jangka panjang, bukan pada saat ada kejadian bullying. Dampak bullying seringkali masih dirasakan korban meski sudah belasan bahkan puluhan tahun setelah kejadian atau insiden bullying tersebut berlangsung. Dampak bullying dalam jangka panjang ini jarang terlihat, tapi justru inilah yang paling membuat korban merasa lebih tersiksa. Melansir Very Well Health, dampak secara langsung bagi korban perundungan atau bullying adalah rendahnya rasa percaya diri. Orang yang terus-menerus diejek, gemuk, hitam, bodoh, atau perlahan-lahan percaya ejekan tersebut benar. Korban yang sering dibully umumnya juga merasa marah, sedih, tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan terisolasi dari lingkungannya. Jika ini dibiarkan terus-menerus, korban bully atau perundungan bisa merasa depresi, bahkan bisa berpikir untuk bunuh diri. Saat anak-anak korban perundungan terus dibully, dalam proses tumbuh menjadi dewasa, korban dapat mengalami kesulitan mengembangkan interaksi sosial. Anak saat remaja hingga dewasa enggan berhubungan sosial dengan orang lain dan cenderung menyendiri. Korban perundungan juga bisa sulit percaya pada orang lain, merasakan bullying adalah hal yang lumrah, sampai berakhir justru menyalahkan diri sendiri. Jika ini dibiarkan, anak di masa dewasa akan mengalami masalah dalam hubungan sosial, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari karena tidak percaya diri. Bahkan bisa berpengaruh pada prestasi akademik atau sekolahnya. Beberapa kasus saat dewasa anak tidak mudah menyesuaikan diri di tempat kerja atau lingkungannya yang baru, sehingga sering berganti-ganti pekerjaan, mudah mengalami stres dan cemas, sehingga ada kecenderungan mengalami gangguan jiwa yang lebih berat lagi. Ada beberapa dampak bagi korban dalam jangka panjang. Ini harus diketahui oleh orang tua untuk melakukan pendampingan psikologis. Yang pertama, rasa takut, stres, cemas yang berkepanjangan. Jika tidak dilakukan pendampingan secara psikologis baik oleh orang tua maupun guru, dapat mengalami depresi yang berlebihan. Jika seperti ini, harus sudah dibawa ke psikiater, psikolog, atau perawat spesialis jiwa untuk mendapatkan pendampingan, sehingga anak atau remaja yang mengalami bullying bisa didampingi, diajarkan cara-cara mengatasi stres, mengatasi rasa takut, dan mengatasi rasa cemas, sehingga tidak sampai muncul depresi yang berkepanjangan. Kedua, keinginan bunuh diri. Ketika depresi tidak ditangani dengan baik, akan timbul keinginan untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Ini sebagai wujud ketidakberdayaan dirinya dan selalu merasa terancam. Saat usia remaja, sangat mungkin pikiran bunuh diri ini akan muncul jika dalam masa anak-anak
sering mendapatkan tindakan bullying baik fisik maupun verbal. Apalagi jika mengalami seksual bullying. Mendatangi fasilitas kesehatan dan meminta bantuan sangat penting untuk membantu korban bullying mengatasi masalah psikologisnya, terutama depresi yang dialaminya. Berikutnya adalah perlu diajarkan anak atau remaja bagaimana cara mengatasi masalah, cara mengatasi takut, stres, dan cemas. Ketika kesulitan tidur, nafsu makan menurun, suasana hati tidak stabil dan tidak berdaya. Masalah ini dapat terjadi secara berkepanjangan menyertai depresi. Ini akan mengganggu pelaksanaan aktivitas harian, termasuk kegiatan di sekolah. Bahkan ketika dewasa bisa berlanjut jika tidak ditangani dengan baik. Atau anak remaja ini tidak mendapatkan pendampingan yang tepat, baik dari guru maupun orang tua. Anak atau remaja akan ragu untuk memulai pekerjaan baru karena ada masalah di fungsi kognitifnya. Mungkin sudah mulai akan membatasi hubungan sosial, membatasi aktivitas dengan teman sebaya, atau mulai enggan untuk memulai mengerjakan aktivitas baru karena takut salah. Keluarga harus mengenali ini dan segera mencari bantuan supaya tidak membawa dampak bagi kesehatan mental atau kesehatan jiwanya di masa-masa usia dewasa. Keempat, rendahnya rasa percaya diri. Tindakan bullying yang dialami akan membekas, dan jika ini terkait dengan gambaran diri, misalnya dibully tentang bentuk tubuhnya atau fungsi tubuhnya, atau mungkin masalah dalam kemampuan dirinya, ini akan mempengaruhi kepercayaan dirinya sehingga akan sulit untuk memulai berkarya. Anak akan menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Keluarga harus membantu mengenali aspek positif yang dimiliki dan mulai membantu mengembangkannya. Cari hal-hal positif yang ada di anak atau remaja tersebut dan bantu untuk mengenali. Buat anak atau remaja menjadi percaya diri dengan apa yang dimilikinya. Itu akan membangun rasa percaya dirinya dengan bertahap. 5. Merasa kesepian dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Ketidakpercayaan pada orang lain karena pengalaman dibully di masa anak-anak dan remaja akan membuatnya enggan memulai hubungan sosial dengan orang lain. Hal ini akan membuat kesulitan berkegiatan di luar rumah, sehingga terlalu banyak waktu luang yang dihabiskan di rumah. Ini tentu akan menimbulkan rasa kesepian, rasa terisolasi, dan ini jika berlanjut tentu berisiko mengalami gangguan jiwa yang serius. Keluarga harus melakukan pendampingan untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. 6. Menjadi tertutup dan introvert. Ketidakpercayaan terhadap orang lain akibat menjadi korban bully akan membuat enggan bercerita tentang masalah hidupnya atau kesulitannya kepada orang lain. Saat usia dewasa ini akan berdampak luar biasa karena masalah atau kesulitan hidup yang dialami akan jauh lebih banyak, dan tentu ini akan memudahkan mengalami gangguan jiwa karena ketidakmampuan mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Banyak pasien gangguan jiwa enggan berbicara karena takut ditertawakan atau dibully. Hal ini terjadi karena pengalaman masa lalunya sering dibully secara verbal, terutama pada saat dia berbicara. Nah, tentu ketika kita sudah tahu
6. Dampak jangka panjang dari korban yang mengalami bullying. Siapapun yang mempunyai anak-anak, remaja, atau mungkin sudah dewasa dan mempunyai pengalaman bullying di masa-masa dahulu, penting bagi kita untuk membantu bagaimana mereka mendapatkan rasa percaya dirinya kembali, membantu mengatasi perasaan kesepian dan terisolasi, membantu bagaimana mengatasi rasa takut, rasa cemas, dan stres, serta bagaimana menghadapi perasaan bersalah, sedih berlebihan, dan tertekan. Dan yang terpenting lagi, membantu bagaimana mereka diajarkan bagaimana mengekspresikan pikiran dan perasaannya, supaya apapun yang dialami yang membuat tidak nyaman bisa diceritakan kepada orang lain, sehingga apapun masalah yang dialami olehnya bisa disampaikan ke orang lain sehingga bisa dicarikan solusi. Jadi tidak ada kata terlambat. Ketika kita menemukan orang dewasa dengan riwayat bullying, ya sudah, berarti kita harus identifikasi, kenali mana yang terdampak dari 6 ini. Kemudian kita latih supaya mempunyai kemampuan baru untuk menghadapi kendala akibat dampak dari bullying di masa lalu. Kalau memang usia remaja, ya harus kita dampingi, kita bantu untuk mengembangkan diri, mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan hubungan sosial, dan ajarkan komunikasi dua arah sehingga remaja mempunyai rasa nyaman terhadap orang lain, khususnya terhadap keluarganya, sehingga tidak hanya nyaman bersama teman sebaya, tapi juga nyaman bersama dengan orang tua dan anggota keluarganya yang lain. Nah, ketika memang kita menjumpai anak yang mengalami bullying, ya tentu jangan dibiarkan sendiri, jangan dianggap lumrah.